kalian banyak-banyak baca sholawat, cintailah juga Nabi. Karena kekasihnya Allah. Kalau ingin kemudahan dari Allah, cintailah orang yang dicintai oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita ambil tema cinta ilahiyah, mahabbah. Cuma saya tidak ngambil teori, saya ambil dari novel-novel besar dalam sejarah Islam. Yang nulis juga para sufi. Jadi para sufi itu menjelaskan cinta ilahiyah tapi secara simbolik. Oke, malam ini kita ketemu beliau Abdurrahman Jami, Nuruddin Abdurrahman Jami. Oke, bismillah kita mulai. Ya, saya bukanya tetap dari surat Yusuf ayat 12. 3 ayat pertama. Saya ambil 3 ayat ini karena ada beberapa kata yang menarik menurut saya. Kalau yang pertama alif lam ro itu tidak masalah, tilka ayatul kitabil mubin. Yang selanjutnya menarik, inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an dalam bahasa Arab supaya engkau berpikir. Ini ayat ini menarik, menjelaskan bahwa kenapa Allah menurunkan Al-Quran, supaya kita berpikir. Jadi Al-Quran itu harusnya menginspirasi kita, mendorong kita untuk berpikir. Jangan dipisah-pisah, jangan dipilah-pilah mana lebih penting Quran atau akal. Tidak, dua-duanya penting. Adanya Quran membuat kita jadi berpikir. Terus kalau ini yang tentang kisahnya, nahnu nakussu alaika ahsanal qososi bima auhayna ilaika hadzal Quran. Jadi kami kisahkan padamu ahsanal qososi. Makanya di pengantarnya Jami itu kisahnya Yusuf Zulaikha itu disebut kisah paling baik, kisah paling agung. Karena Quran sendiri menyebutnya ahsanal qososi. Jadi cerita paling agung. Isinya ternyata kisah cinta. Nah, oke, ya terserah tafsirmu apa. Wong yang ngomong Quran sendiri bahwa ini adalah kisah ahsanal qososi bima auhayna, melalui apa yang kami wahyukan padamu lewat Al-Quran ini, hadzal Quran. Oke, jadi malam ini kita bertemu kisah paling luar biasa. Cuma ya karena ini sifatnya ngaji, saya tidak akan dongeng. Kamu sudah tahu rangkaian ceritanya, saya hanya nyuplek bagian-bagian tertentu yang tak anggap penting untuk menjelaskan cinta ilahiyah. Jadi saya tidak akan dongeng ya, khawatirnya kamu tambah ngantuk. Saya ngomong gini aja kan kamu bolak-balik angop ngantuk. Apalagi aku dongeng. Oke. Saya buka-buka tulisan tentang Jami. Ada beberapa yang saya ambil menurut saya menarik. Tidak apa-apa ya, saya bawa ke sini. Ada munajatnya Jami itu mungkin cocok untuk kita pakai hari ini. Ini munajat sekaligus doa. Katanya Jami, ya Robbi, ya Tuhanku, jauhkanlah kami
dari perbuatan menghabiskan waktu untuk perkara-perkara kecil yang tidak berguna. Tunjukkan kepada kami segala perkara menurut hakikatnya. Angkatlah dari batin kami selubung ketidaksadaran. Janganlah diperlihatkan kepada kami barang yang tidak nyata sebagai barang yang ada. Janganlah kau biarkan bayang-bayang menutup batin kami, sehingga kami tidak dapat melihat keindahanmu. Jadikanlah bayang-bayang ini sebagai kaca yang melalui batin kami untuk menyaksikanmu. Itu kalau penyair itu kan berdoa saja rasanya indah. Jadi ini munajat sekaligus doa. Ya sekali-sekali kalian kalau malam-malam pas bangun, munajatlah sambil nunggu siaran langsung sepak bola. Kamu boleh bermunajat. Ini kalimat-kalimat ini pasti menyesuaikan dengan situasi yang beliau alami. Kalian juga boleh bermunajat sesuai dengan situasimu masing-masing. Munajat itu kan kayak orang sedang curhat sama Allah. Jadi bisa dilakukan, biasanya lebih enak malam-malam kalau sepi. Oke, bismillah, ini saya potong dari pembukaan Yusuf dan Zulaikha. Kenapa harus cinta? Itu kalimatnya saya copy paste. Apabila engkau hendak bebas, jadilah tawanan cinta. Satu-satunya relasi. Kita ini kan manusia, tidak mungkin hidup tanpa orang lain. Begitu kamu lahir ke dunia, kamu butuh orang lain. Cuma nama hubungan dengan orang lain yang membebaskan itu hanya cinta. Relasi yang bukan cinta kebanyakan tidak membebaskan tapi mengikat. Ada kewajiban-kewajiban yang harus kamu penuhi demi relasi itu. Tapi kalau relasinya namanya cinta, tidak. Ketika ibumu membesarkanmu, itu kan relasinya cinta. Dia capek luar biasa, dia kehilangan banyak. Tapi dia bahagia, senang luar biasa. Kenapa? Karena cinta padamu. Tidak merasa terikat sama sekali. Sama kayak kamu kalau punya pacar itu loh. Mbok kamu disuruh bangun pagi jemput nganter kuliah, disuruh lo iya kan, hujan-hujan disuruh apel, berat lo itu. Tapi kan kamu menjalaninya dengan senang, tidak merasa terikat, tidak merasa terbebani. Jadi kamu merasa yo ini yang membahagiakanku, tidak ada yang mengikat. Padahal sebenarnya kamu rasanya kayak terikat, tapi sebenarnya enggak. Maka katanya Jami' di awal-awal Yusuf dan Zulaikha itu, jika engkau ingin bebas, jadilah tawanan cinta. Apabila engkau menginginkan kegembiraan, bukalah hatimu bagi penderitaan cinta. Ini kayak paradok ya. Kalau kamu ingin seneng, masuklah ke dunia cinta yang penuh penderitaan. Loh itu tadi kan penderitaan sebenarnya. Kamu harus jemput pagi-pagi, kamu harus apel malam-malam, hujan-hujan. Itu kan sengsara. Kalau diceritakan kan rasanya tragis. Tapi kamu kan bahagia, seneng. Kenapa? Karena ada cinta di situ. Gembira. Mungkin kamu menceritakannya sambil berbunga-bunga. Padahal kamu ya di Pulau Soro, nanti masuk warung kamu disuruh bayari. Tapi kamu kan bahagia, kamu milih nanti akhir bulan kamu ngirit daripada tidak bisa neraktir dia. Oh itu kan kegembiraan. Dari anggur cinta datang kehangatan dan pesona. Tanpa cinta yang ada hanya kesusahan dan keakuan yang dingin.
Jadi orang yang hidupnya tanpa cinta, isinya hanya kewajiban-kewajiban, isinya hanya ego, kepentingan diri sendiri dan nafsu, itu bahasanya Jamek hidup yang dingin, tidak berwarna. Hidup yang hitam putih, tidak cerah. Ingatan kepada cinta menyegarkan hati si pecinta, dan kejayaan datang kepada dia yang menjayakannya. Jadi ini nggak perlu saya jelaskan. Yang sudah ngalami pasti merasakan. Yang belum ngalami, ya dibayangkan saja. Ini kan wilayah-wilayah yang susah dijelaskan. Yang jatuh cinta mesti ngerti. Apabila Majnun tidak minum anggur dari mangkoknya, apakah yang membuatnya terkenal di dunia ini dan di dunia kemudian? Kalau ini untuk minggu depan sebenarnya, karena cerita Jamek ini kan lebih muda daripada Nizami. Inspirasi Yusuf Zulaiha juga banyak dari Laila Majnun. Katanya Jamek, kalau Majnun tidak jatuh cinta, tidak minum anggur cinta, dan masuk ke dunia penderitaannya cinta, siapa yang mau cerita tentang Qais al-Majnun? Kalau Qais dulu jatuh cinta, terus diterima begitu saja, terus kawin, terus punya anak, tidak ada yang mau cerita. Tapi justru dia jadi luar biasa, jadi monumental ketika masuk ke ranah cinta yang susah sekali, yang menderita sekali, yang sakit sekali. Kayak Romeo and Juliet itu kan mesti ada tragedinya sehingga diceritakan dari zaman ke zaman. Banyak kisah cinta jadi monumental ketika itu sangat sengsara, sangat susah. Ada kesusahan cinta. Oke. Ribuan orang berbakat cemerlang tapi asing terhadap cinta telah lenyap tanpa meninggalkan riwayat atau peninggalan yang mengabadikan namanya. Jadi banyak orang yang berbakat, pinter, tapi hidupnya tidak ada cinta di situ, dia lenyap begitu saja dari percaturan dunia. Engkau boleh mencoba 100 hal, tapi hanya cinta yang akan membebaskanmu dari dirimu sendiri. Ini katanya Jamek. Maka janganlah melarikan diri dari cinta. Jangan. Sekalipun dari cinta dalam samaran duniawi. Kalian jatuh cinta sama temanmu sak kelas, itu kan cinta dalam samaran duniawi. Kalian mencintai apa, itu cinta dalam samaran duniawi, tidak apa-apa. Mungkin masih level-level artifisial. Yang penting apa? Kamu belajar mencintai dulu. Hatimu lunakkan dulu dengan cinta. Karena itu merupakan persiapan bagi kebenaran tertinggi. Yo, kalau ujuk-ujuk cinta sama Allah mungkin yo agak berat. Yang bisa kamu lakukan apa? Belajar. Hatimu diajari caranya mencintai. Pada apapun dulu. Bagaimana engkau akan membaca Al-Quran tanpa mempelajari abjad, katanya Jamek. Itu kan, yo latihan dulu cinta di dunia, jatuh cinta dulu sama temennya, jatuh cinta dulu sama apa gitu, ndak apa-apa. Itu kan cinta dalam samaran duniawi, ya meskipun ada batas-batasnya, tapi intinya apa? Hatimu ini dilatih mencintai. Kalau tidak, susah kamu. Karena apa? Tidak bisa orang memaksa diri untuk jatuh cinta, itu kan tidak gampang. Kamu tiba-tiba bilang, saya mau cinta ke Allah, Pak. Tidak bisa. Kayak kamu punya teman cantik, kalau kamu tidak cinta, kan tidak bisa dipaksa, saya harus cinta ke dia. Sama Allah juga begitu, tidak bisa cinta itu dipalsu bahwa kamu soleh-solehkan dirimu, kamu dari mulutmu keluar kalimat thayyibah terus dari, wah ini cinta, tidak gitu. Kalau jatuh cinta, ya jatuh cinta aja, tidak bisa dimanipulasi. Karena urusannya rasa. Maka apa? Latihan jatuh cinta. Hiduplah dengan alur yang penuh cinta. Nanti batinmu terlatih mencintai.
Aku dengar, katanya Jami', kisah seorang pencari yang pergi kepada seorang arif meminta petunjuk jalan sufi. Orang tua arif itu berkata kepadanya, apabila engkau belum pernah menginjak jalan cinta, pergilah jatuh cintalah. Kemudian kembalilah menemui kami. Jadi ini unik ya, ada seorang sufi ditemui guru, saya mau baiat, mau menempuh jalan sufi, saya tobat pengen jadi wali. Nah, itu jawabannya gurunya, kamu pernah jatuh cinta enggak? Ya mungkin kalau bahasa hari ini, kamu pernah pacaran enggak? Belum, saya anak soleh ya kok ditanya begitu. Terus jawabannya guru sufi, sudahlah kamu pulang dulu, pergilah jatuh cintalah dulu. Jadi berarti apa? Hatimu belum terlatih lembut, belum terlatih mencintai. Sementara nyawanya dunia sufi itu batin hati yang mencintai. Kalau kamu sudah ngerti rasanya jatuh cinta, balik lagi ke sini, ayo melakukan suluk. Hatimu sudah paham bagaimana rasanya jatuh cinta. Nah, ini rumus yang lain dari Jami'. Ya meskipun jangan dipakai alasan ya. Nanti kamu pacaran, kamu kok hidupnya pacaran terus. Oh ini latihan mencintai, Pak. Ya. Pada akhirnya kan nanti cinta sama Allah kan gitu. Ya itu alasanmu doang. Oke, jadi itu pembukaan dari Jami'. Nah, nanti di belakangan ada paragraf yang unik. Jadi ini Yusuf Zulaikha, beliau menulisnya sudah di usia-usia agak lanjut. Karena aku tak pantas melihatnya dalam penjara, aku puas melihat hubungan yang menaunginya. Jadi lihat atapnya penjara saja sudah alhamdulillah. Karena Yusuf ada di situ. Bahkan memandang pintu dan dinding penjara membuatku bahagia. Karena di mana saja bulanku bertahta, di sanalah terdapat keabadian surga. Betapa dia cemburu sama atap. Betapa iya. Betapa diberkati atap itu yang melayaninya sebagai naungan dari matahari dunia. Betapa aku merasa iri atas tembok yang beruntung di mana ia bersandar, dan lantai yang mampu mencium kaki makhluk yang demikian menawan itu. Wahai sekiranya saja pedang cintanya mau menetakku menjadi sekecil anai, lalu aku dapat terbang melalui jendelanya dan menari dalam cahayanya yang bersinar. Oh ini jadi dia sudah bikin kamar dekat penjara pun masih gelisah. Dia belum bisa bertemu dengan Yusuf, kekasihnya. Ini sebenarnya isyarat-isyarat dari Jami', orang yang jatuh cinta sama Allah. Segala yang berhubungan dari Allah, yang ada, yang berkaitan dari Allah pun dia cintai, dia sukai. Jadi itu yang diisyaratkan oleh Jami'. Jadi orang yang cinta sama Allah itu tidak akan bisa benci sama apapun yang lain. Kenapa? Segala yang lain itu kan makhluk ciptaannya Allah. Kalau kamu ngaku mencintai Allah tapi masih bisa membenci apapun yang lain, padahal apapun yang lain itu masih ada hubungannya sama Allah, itu berarti masih belum cinta beneran. Jadi itu yang diisyaratkan lewat Zulaikha. Terus itu juga ada kalimat yang menunjukkan bahwa ini sebenarnya waktu Zulaikha yang tiap hari merata merenung tentang Yusuf, diajak ngobrol sama pelayannya ndak nyambung. Katanya Zulaikha, aku tak pernah sadar akan diriku, maka janganlah mengharapkan aku untuk menyadarimu semua.
Apabila kalian hendak berkata padaku, ingatlah untuk menggoyang tubuhku dulu. Dengan demikian aku akan kembali menjadi diriku sendiri dan mendengarkanmu. Hatiku dipenuhi dengan terpidana yang aku cintai. Itulah sebabnya segala kesadaranku tiada. Bagaimana mungkin pikiran yang dipenuhi keindahan seperti itu dapat menyadari apapun lainnya? Jadi kalau sudah jatuh cinta, diri akan lenyap. Siapapun yang sedang cinta sama Allah, dia akan, yang ada dalam dirinya hanya Allah saja. Sebagaimana Zulaikha, yang ada dalam dirinya hanya Yusuf saja. Makanya banyak sufi dalam ekstasenya, puncaknya, secara tidak sadar bilang Anallah. Itu yang nanti disebut syatohat. Itu diucapkan ketika dia lenyap dirinya, tidak ada dirinya. Yang ada dalam dirinya hanya Allah saja. Sama kayak kalian waktu jatuh cinta dengan siapa, itu yang ada dalam dirimu kan yang kamu cintai saja. Waktu lihat minuman, yang ada di pikiranmu, kalau pacarku sukanya teh yang tanpa gula. Itu kan pacarmu. Kamu jalan-jalan di mall, lihat toko baju, mesti, kalau kekasihku sukanya baju yang semacam ini. Kalau yang ada di pikiranmu hanya dia, itu menunjukkan lenyapnya diri. Yang ada diri yang dicintai. Jadi penjelasan sederhananya begitu. Jamek pakai analogi dari Zulaikha yang merasa tidak sadar. Jadi kalau mau ngajak ngobrol Zulaikha, ditepuk dulu, sadar. Nah, baru bisa diajak ngomong. Kalau tidak begitu, yang ada di pikirannya hanya Yusuf. Oke. Terus, jadi itu unsur selanjutnya, penyucian diri. Secara tidak sadar dengan cintanya, nanti Zulaikha sebenarnya sedang membersihkan dirinya dari segala hal yang duniawi, bahkan dari egonya sendiri. Ini kan latihan yang luar biasa. Banyak orang susah untuk menaklukkan egonya. Maka jalannya apa? Cinta. Makanya tadi sufi tadi ketika didatangi anak muda disuruh pergilah jatuh cintalah dulu. Latihan apa sih paling utama dari cinta itu? Menaklukkan ego. Orang yang cinta itu pasti tidak egois, tidak berpikir tentang dirinya, yang difikirkan yang dicintai. Maka dalam cinta ada namanya penyucian diri. Kamu tersucikan lewat cinta. Kenapa? Egomu kamu kalahkan sekarang. Itu latihannya yang penting di situ. Katanya Jamek, pecinta yang sesungguhnya tak dapat lagi menyadari bau atau warna dirinya sendiri. Ia tidak mempunyai perhatian, baik dengan mengakrabi atau memusuhi pada siapapun selain kekasih. Hatinya tidak terpaut pada tahta atau mahkota. Semua keserakahan dan hawa nafsu telah membenahi kopernya dan meninggalkan jalannya. Apabila ia bicara, itu adalah kepada sang kekasih. Apabila ia mencari, maka ia hanya mencari kekasih. Jadi itulah manfaatnya cinta yang dialami nanti oleh Zulaikha. Dari situ nanti Zulaikha di cerita-cerita terakhir lebih mudah ketemu Allah. Dan nanti ini dipinjam oleh Jamek untuk menasehati dirinya. Engkau juga wahai Jamek, datanglah. Keluarlah dari dirimu dan masuklah ke dalam kediaman kebahagiaan abadi. Engkau mengetahui jalan menuju ke sana. Maka apakah kelambanan yang menyedihkan ini? Kenapa engkau lambat? Kenapa engkau menunda-nunda? Kamu kan sudah tahu ilmunya, sudah tahu teorinya, sudah tahu kebenarannya. Menunggu apa lagi?
tinggalkan dunia khayali dari jiwa binatang dan masuklah wilayah kegaiban. Dahulu pun engkau tak ada, hingga tak ada kesulitan apapun yang menimpamu karenanya. Engkau dulu ndak ada, engkau dulu ndak punya apa-apa. Sudah ndak usah dikhawatirkan duniamu, sekelilingmu, apa yang kamu miliki, apa yang tidak kamu miliki, ndak penting. Sekarang kamu ngerti jalan kebenarannya, tempuhlah itu. Ndak perlu memberati apapun. Janganlah mencari kesejahteraanmu dalam rasa mementingkan diri, karena engkau tak akan pernah mendapatkan laba dalam jenis perdagangan itu. Nah, itu dari ceritanya Zulaikha, Jami ingin menasehati dirinya sendiri. Lah aku masa cuma nasehati orang lain? Aku juga harus menempuh jalan itu. Karena aku sudah tahu jalannya, sudah tahu kebenarannya, sudah tahu yang harus dilakukan. Apalagi yang aku tunggu, aku ini kok lambat sekali ya. Apakah kelambanan yang menyedihkan itu? Nah, itu keluhannya Jami' terhadap dirinya sendiri. Nah, nanti Yusuf di penjara, Zulaikha tetap dengan cinta dan ratapan-ratapannya. Sampai nanti Yusuf, kita sudah tahu bagaimana ceritanya, sampai dia diangkat jadi wazir yang agung. Cuma saat Yusuf jadi wazir, Zulaikha ini hartanya habis. Jadi dia sudah tidak lagi jadi istrinya wazir, sisa kekayaannya dipakai untuk mengejar dan mencari biar bisa dekat sama Yusuf. Itu pun sangat kesulitan. Yang dilakukan tiap hari, dia duduk di pinggir jalan, sekiranya di jalan itu Yusuf akan lewat, dan menghabiskan hartanya untuk itu. Sampai dia miskin sama sekali kayak orang-orang pinggir jalan. Sampai dia kurus, dari sangat cantik jadi jelek, jadi tidak cantik lagi, jadi tua, jadi ya karena sudah tidak terawat lagi. Yang ada di pikirannya tinggal Yusuf. Nah, satu ketika beneran dia ada di pinggir jalan, Yusuf lewat. Nabi Yusuf yang melihat perempuan kayaknya kenal, tapi kok ya antara ingat dan tidak. Akhirnya disapa, memperkenalkan diri. Betapa kagetnya Yusuf. Ternyata ini Zulaikha yang dulu. Ya di situ, ya kalau adegan film mungkin tangis-tangisan. Ya karena ketemu. Cuma dilihat dari situasinya, Yusuf ini heran, ini kok bisa bertahan sekuat ini dalam cintanya. Bahkan dilihat dari situasinya, harusnya ini yang sudah sakit-sakitan, sudah tua, bisa bertahan hanya menunggu Yusuf, itu luar biasa. Apalagi kok tidak mati-mati, mungkin bahasanya Yusuf. Terus ya ketika Yusuf begitu, ada suara dari Allah. Jadi Yusuf dapat isyarat, dapat ilham. Aku belum mengambilnya, sebab dalam dirinya terkandung cinta pada orang yang juga aku cintai. Siapa yang akan mengizinkanmu untuk mematikan kuntum mawar di tamanku dan menginginkan kehancuran salah seorang kekasihku? Karena ia sangat sayang padamu, bagaimana engkau mengira bahwa aku akan mengambil hidupnya? Matanya yang menangis memberikan kesaksian akan cintanya. Meski sepanjang hidupnya kubuat ia putus asa, kini aku akan membuatnya kembali muda. Ia telah memberikan padamu jiwanya yang sangat berharga. Jika aku sekarang memberkahinya,
jadikan ia sebagai bagian dari jiwamu. Jadi ini isyarat dari Allah. Ya sudah, sekarang kamu sudah bisa menikahinya. Dulu kan walakot hamad bihi wa hamma biha. Sebenarnya kamu dulu kan suka juga, cuma memang masih belum halal, mungkin bahasa anunya itu. Sekarang sudah boleh. Dan kenapa ku buat dia bertahan? Karena apa? Karena dia mencintai kekasihku juga. Tidak mungkin aku mematikan, menghilangkan orang yang cinta pada kekasihku. Ini logika ini bisa dipakai. Makanya kalian banyak-banyak baca sholawat. Cintailah juga Nabi. Karena kekasihnya Allah. Kalau ingin kemudahan dari Allah, cintailah orang yang dicintai oleh Allah. Nah, itu nasihatnya Jami' lewat keberadaannya Zulaikha dan Yusuf. Cintailah juga para ulama yang jadi pewarisnya Nabi. Cintailah juga para aulia, para kekasih Allah yang sekarang masih bisa kalian temui, karena merekalah kekasihnya Allah. Kalau ingin nyambung sama Allah, mereka lebih dekat daripada kita. Jadi dekatilah mereka, maka Allah juga akan mencintai kita. Kalau kalian punya orang yang dicintai dan ada orang lain yang memudahkan atau membantu orang yang kamu cintai, kan kamu juga suka sama orang itu. Itu logikanya. Makanya Zulaikha pun oleh Allah dibuat bertahan. Tidak mungkin Allah melenyapkan orang yang mencintai kekasihnya, bahkan nanti dikembalikan lagi kecantikan dan kemudahannya seperti sebelumnya. Itulah nanti sehingga setelah itu terus menikah, dinikahkan langsung oleh Allah, saksinya para malaikat. Nah, itu Yusuf dan Zulaikha. Nanti punya banyak anak. Karena tadi Zulaikha dimudahkan kembali, akhirnya yang meninggal duluan Yusuf. Ya, Nabi Yusuf meninggal dulu. Tapi begitu Nabi Yusuf meninggal, ya Zulaikha ini ya pontang-panting lagi. Nanti meratap lagi, ceritanya dia lari ke makamnya Yusuf. Kemudian meratap, wahai di manakah kini engkau Yusuf, penyayang orang-orang yang menderita. Kini engkau bersembunyi jauh di bawah akar sebatang pohon mawar, sementara aku berada di atas, seperti ranting-rantingnya yang menjulang tinggi. Engkau meresap ke dalam tanah seperti air, sementara aku berada di atasnya, laksana duri dan sekam. Engkau pergi sedemikian jauh, sehingga aku tak bisa memperoleh kabar tentang dirimu dari siapapun. Kehilangan dirimu telah menyulut api dalam diriku, sehingga asapnya membuat setiap orang menangis. Aku tak sanggup hidup tanpa dirimu. Dan saat itu juga Zulaikha meninggal di atas makamnya Yusuf. Jadi itu yang kisah cinta sejatinya Zulaikha dan Yusuf. Banyak pelajaran, cuma saya bilang tadi ini alegori majas dari cinta ketuhanan. Cinta kita pada Allah. Oke, itu narasi ceritanya. Saya ingin berteori, ngasih beberapa konsep sedikit tentang cinta ilahiyah. Kalau dalam dunia sufi, tanda-tandanya kamu cinta, itu paling tidak ada 7. Mahabbah itu cirinya 7. Mahabbah terhadap apapun sebenarnya termasuk pada Allah. Yang pertama, kasrotut dzikr, selalu teringat. Gak mungkin orang jatuh cinta itu lupa sama yang dicintai.
atau terlena sehingga tidak ingat sama yang dicintai. Dalam momen apapun, buktinya seseorang cinta itu selalu ingat. Maka banyak sekali anjuran buat kita berzikir alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang yang selalu ingat sama Allah dalam kondisi apapun, duduk, berdiri, berbaring. Orang yang kayak gini menunjukkan bahwa dia cinta sama Allah. Kalau tidak cinta, susah untuk dipaksa. Anytime kamu zikir, kamu ingat sama Allah. Saya ingin zikir terus Pak, mulut saya akan mengucapkan subhanallah, subhanallah terus. Iya loh, pas lagi ingat, nanti sebentar lagi ketemu siapa, lihat apa, lupa lagi. Kenapa? Karena tadi dasarnya cuma dipaksa. Tapi kalau sudah jatuh cinta, tidak ada yang nyuruh, ingat sendiri. Jadi cirinya cinta itu kasratul zikr. Jadi kalau pasanganmu memang cinta padamu, tidak perlu kamu tanya, kamu ingat aku enggak? Mesti ingat. Kamu kangen aku enggak? Mesti kangen, enggak usah ditanya. Kalau mendadak diingatkan, mbok jangan lupa padaku, itu belum cinta. Jadi pasti ingat. Yang kedua, ijab, kagum. Di antara modalnya orang bisa jatuh cinta itu ada yang dikagumi dari yang dicintai. Pasti orang yang jatuh cinta menganggap ada yang istimewa dari yang dicintai. Kalau tidak, dia tidak akan jatuh cinta. Kalau ada yang tanya, pacarmu kayak gimana? Alah biasa, tidak ada istimewanya. Tidak mungkin begitu. Kalau jatuh cinta pasti ada sisi yang menarik, yang membuat dia, makanya tadi jatuh tadi kan namanya ijab. Pasti tidak biasa. Kalau ngomongnya, alah biasa-biasa aja kok Pak, kayak yang lain. Oh berarti kamu belum jatuh cinta itu. Itu paling kamu asal tidak jomblo gitu aja. Asal punya pasangan. Tapi yang jatuh cinta beneran pasti ada ijabnya, ada kagumnya, apalagi sama Allah. Jadi wow sama Allah. Oke, itu ciri kedua tandanya orang. Ciri yang ketiga, ridho, rela. Jadi cinta itu rela apapun keinginan, apapun keputusan yang dicintai. Kalau sama Allah ya takdirnya Allah apa saja kamu terima. Itu menunjukkan kamu cinta. Tidak komplain, tidak mengeluh, tidak menuntut macam-macam. Ya sudah, kalau dikasih ini ya tidak apa-apa, dikasih segini ya tidak apa-apa. Alhamdulillah saya terima. Itu menunjukkan kamu sudah cinta. Dan rasa rela itu tidak bisa dipaksa loh. Orang bisa bilang, iya Pak, saya ikhlas kok Pak. Tapi kalau tidak ikhlas beneran itu ya tidak iso ikhlas. Itu urusan rasa, bukan urusan mulut sama akal. Akalmu nyuruh kamu ikhlas, mulutmu bilang ikhlas. Tapi kalau batinmu tidak ikhlas ya tidak sebenarnya. Mungkin ya terpaksa. Jadi ridho yang hakiki, yang dari batin, menunjukkan kamu cinta. Kemudian ada lagi tadkhiyah. Tadkhiyah itu mau berkorban. Tenaga, harta, waktu, apapun demi si dia. Itu menunjukkan mau berkorban. Tadi Zulaikha apapun diberikan untuk Yusuf. Sejak membeli Yusuf sampai terakhir semua hartanya habis. Itu menunjukkan benar-benar cinta. Kemudian yang selanjutnya khauf, rasa takut kehilangan, takut berpisah, takut jauh, takut pacarnya, kekasihnya tidak ridho, takut, itu khauf namanya. Kamu takut berpisah sama aku enggak? Enggak, pisah sama kamu ya nyari yang lain. Itu namanya belum cinta. Aku masih muda, masih cakep, masih banyak yang mau kok. Itu namanya belum cinta. Kalau cinta ada khaufnya, ada takutnya. Terus ada roja. Roja itu penuh harapan. Jadi ada harapannya. Aku berharap kita selalu bersama. Aku berharap kita selalu dekat. Aku berharap kita tidak berpisah. Karena harapan. Aku
Aku berharap kita bisa bersama terus. Kemudian to'ah, patuh. Jadi ndak bantah, itu namanya cinta. Diminta apapun kalau memang dalam kuasanya dipenuhi, itu menunjukkan cinta. Jadi coba kamu, tadi saya bilang cinta itu relasi yang agung, relasi dengan sesama, dengan apapun yang paling tinggi, karakternya itu. Terhadap yang kamu cintai, apakah kamu selalu ingat, apakah kamu kagum, ridho, mau berkorban, ada ketakutannya tapi ada juga harapannya, dan patuh. Ini saya bawa ringkes-ringkes teori. Jenisnya cinta ilahiyah itu, kalau ini sudah sangat teoritis, ada mahabbatullah, ada mahabbatu ma yuhibbuhullah, ada mahabbah fillah walillah, ada mahabbah ma'allah. Yang nomor 1, 2, 3 itu yang terpuji, yang terakhir yang tidak boleh. Kalau dalam agama itu nanti namanya musyrik. Mahabbah ma'allah. Kalau mahabbatullah itu cinta pada Allah. Semua yang dijelaskan di depan tadi itulah cinta pada Allah. Termasuk cinta pada Allah adalah mahabbatu ma yuhibbuhullah. Mencintai apapun atau siapapun yang dicintai Allah, itu termasuk cinta juga pada Allah. Allah cinta kebaikan, kamu cinta kebaikan. Allah sangat mencintai Rasulullah, kamu cinta Rasulullah. Allah mencintai apapun dan siapapun, kamu juga mencintainya. Itu namanya mahabbat itu ma yuhibbuhullah. Itu juga termasuk kecintaan pada Allah. Ada lagi yang ketiga, mahabbah fillah walillah. Cinta dalam Allah dan karena Allah. Kamu mencintai apapun, kita ini kan banyak unsur-unsur alami yang cinta, yang itu ternyata bukan Allah. Misalnya cinta orang tua, cinta negara, cinta lingkungan sekeliling, cinta sama lawan jenis. Usahakan dia fillah dan lillah, dalam Allah dan karena Allah. Kenapa mencintai orang tua? Karena Allah. Allah menyuruh kita menghargai orang tua, mencintai orang tua. Kenapa mencintai lawan jenismu? Karena Allah juga. Allah menciptakan kita berpasangan, menyuruh kita saling mencintai, melanjutkan keturunan. Jadi Allah. Kenapa mencintai lingkunganmu, tetanggamu? Allah suka itu. Kenapa mencintai apa? Allah suka itu, Allah menyuruh itu, Allah mengizinkan itu, Allah meridhoi itu. Itu namanya mahabbah fillah dan lillah. Itu juga termasuk mahabbatullah. Tidak apa-apa. Jadi tinggal dikerangkai oleh Allah. Karena kita masih manusia biasa, masih suka macam-macam, tidak suka macam-macam. Jadi suka dan tidak suka itu usahakan fillah dan lillah. Maka dia akan berubah jadi mahabbatullah. Yang tidak boleh mahabbah ma'allah. Ada yang lain yang kamu cintai selain Allah di levelnya Allah, itu namanya musyrik. Di dunia ini hanya ada 2 yang aku cintai, engkau dan Allah, itu tidak boleh. Yang boleh, aku mencintaimu karena Allah. Oke, koyo lagu ya. Ayo cari sendiri rumusnya. Dan cinta pada Allah itu nanti mendalam rasa. Semua aktivitas yang dilandasi oleh cinta pada Allah nanti akan menemukan momentum keagungannya sendiri. Saya bawa cerita, mumpung masih ada waktu ya. Jadi ini cerita dulu. Ini sebenarnya harusnya masuk ketika ngomong Kaisar Akbar. Jadi Kaisar Akbar Agung itu punya musisi istana kebanggaan namanya Tansen. Jadi ini
kayak musikusnya istana yang pokoknya dia ahli luar biasa sehingga dibanggakan banyak orang. Tansen ini kalau nyanyi, kalau di situ karena bahasa India, nyanyi dengan intonasi Megamala tentang awan mendung, orang itu merasa kayak ada awan mendung beneran. Kalau nyanyi tentang angin, tentang hujan, merasanya kayak dinginnya kayak hujan. Nyanyi tentang Nagaswara, tentang ular, itu rasanya kayak banyak ular di sekelilingnya. Itu saking pinternya Tansen. Jadi orang kagum semua sama Tansen, dibanggakan semua orang. Tapi satu ketika Kaisar ini mendengar musik, ahli musik tidak terlalu terkenal, tapi sufi namanya Haridasa. Ini dia pengembara. Padahal musiknya nadanya biasa-biasa, tapi setiap yang mendengar tersentuh. Kaisar tanya sama Tansen, musikus kebanggaannya ini, kenapa ya lagunya Haridasa itu kok lebih menarik, jauh lebih menarik dari semua lagu yang kamu nyanyikan? Padahal nadanya biasa, isinya biasa. Tansen menjawab, jawabnya jujur. Paduka, hamba bernyanyi, memandang Paduka untuk melihat tanda-tanda penghargaan dari Paduka. Harapan hamba memperoleh beberapa permata atau beberapa hektar sawah. Aku nyanyinya butuh penghargaan, bahkan ingin gaji, ingin bayaran. Jadi semua yang saya lakukan tadi show biar dapat balasan. Cuma kalau Haridasa, sedangkan Haridasa dia tidak menatap siapapun, yang dia tatap hanya Tuhan. Tanpa kekas, tanpa serakah akan materi atau ambisi duniawi. Ketika orang hanya menatap wajahnya Allah, maka dia akan bisa, apapun yang dia lakukan akan menyentuh kedalaman spiritual setiap orang, karena Tuhan esensinya ada dalam dirimu masing-masing. Kalau hanya menyentuh itu kan bisa kulit, bisa lebih dalam lagi hatimu, bisa lebih dalam lagi sirmu, wilayah rohani yang paling dalam. Ruhnya Allah, wa nafakha fihi min ruhi. Jadi orang yang menatap itu hanya fokus ke situ, maka dia menyentuh bagian yang paling dalam itu. Rasanya memang lebih menyentuh. Itu yang membuat, coba rasakan, para ulama tertentu mungkin kalau ceramah, kalau ngomong tidak seatraktif ini, tidak sebanyak ini teori, isinya mungkin sangat sederhana, semua orang sudah tahu. Tapi kalau beliau yang ngomong, kamu tersentuh. Itu kenapa? Karena mereka sedang menatap Allah. Mereka tidak mikir imbalan duniawi, mereka tidak mikir kepentingan egonya sendiri. Mereka tidak sedang pamer, tidak sedang show. Itu yang membuat banyak orang tersentuh. Padahal yang ngomong kayak gitu loh banyak sebelumnya, lebih canggih, referensinya lebih luar biasa. Tapi kalau beliau yang ngomong, padahal sangat sederhana tapi lebih menyentuh. Nah, itu nilai dari cinta ilahiyah tadi.